Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pinjaman online atau bisa kita singkat pinjol. Yang pertama, maraknya pinjaman online atau pinjol saat ini mencerminkan berbagai kegagalan pasar di sektor keuangan konsumen. Nah, berikut ini adalah pembahasan terkait pinjol pada perspektif pemerintah, konsumen, dan mahasiswa. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pinjol ini? Menurut Frederick S. Mishkin dalam bukunya The Economics of Money, Banking and Financial Markets, ada beberapa solusi utama untuk mengatasi masalah pinjol. Yang pertama, pemerintah harus membuat aturan yang jauh lebih ketat, terutama membatasi suku bunga pinjaman agar tidak terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan peminjam. Yang kedua, pemerintah wajib mewajibkan transparansi penuh, yaitu setiap aplikasi pinjol harus menjelaskan dengan jelas berupa berapa bunganya, biaya yang lain-lain, dan risiko yang akan dihadapi sebelum orang meminjam. Yang ketiga, pemerintah harus mengawasi pinjol lebih ketat dengan memblokir pinjol ilegal, melindungi data pribadi masyarakat, dan memberi sanksi berat bagi yang melanggar. Miskin menekankan bahwa jika pemerintah tidak tegas, masalah ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yang nomor 2, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Menurut Morgan Housel, dalam bukunya The Psychology of Money, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan konsumen agar tidak tertarik pinjol atau terjebak pinjol. Yang pertama, sebelum meminjam, konsumen harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar sanggup membayarnya kembali, utangnya maksudnya. Jangan terburu-buru hanya karena proses cepat dan mudah. Yang kedua, jangan gunakan pinjol untuk membeli barang-barang gaya hidup atau keinginan sesaat. Karena utang seperti ini sama dengan meminjam kebahagiaan dari masa depan kita sendiri. Dan yang ketiga, konsumen harus belajar menabung terlebih dahulu sebelum meminjam, melindungi data pribadi dengan baik, dan memilih hanya pinjol yang resmi dan terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Housel mengingatkan bahwa keputusan keuangan yang buruk sering muncul karena emosi dan kurangnya kesabaran. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan? Yang pertama, menurut Anna Maria Lusardi, dalam tulisannya tentang literasi keuangan, mahasiswa punya peran sangat penting dan bisa melakukan beberapa hal secara konkret. Yang pertama, mahasiswa harus aktif mengedukasi teman-teman dan masyarakat melalui seminar, workshop, atau konten di media sosial yang mudah dipahami tentang bahaya pinjol. Selanjutnya yang kedua, mahasiswa perlu mengajarkan cara mengelola keuangan sejak dini, seperti membuat anggaran bulanan dan membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mahasiswa dapat mendorong dibuatnya koperasi mahasiswa di kampus yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan aman, serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengedukasi warga desa atau lingkungan sekitar agar tidak mudah terjebak pinjol. Selanjutnya, kesimpulannya adalah masalah pinjol tidak bisa diatasi dengan satu cara saja. Pemerintah harus lebih tegas mengatur dan mengawasi konsumen. Konsumen pula harus lebih bijak dan sabar dalam mengambil keputusan keuangan, serta mahasiswa harus aktif menjadi agen perubahan dengan mengedukasi masyarakat dan dengan aksi nyata. Dengan cara ini, pinjol bisa menjadi alat bantu yang berguna, bukan malah menjadi bencana keuangan bagi masyarakat. Selanjutnya, daftar pustaka yang saya gunakan. Terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.